pertanyaan yang di sini dari saudara kita dari Malaysia, dari Terengganu. Alam bisa terdengar atau tidak? Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya, kalau si suami itu dia lepaskan taklik pada isteri, contohnya kalau isteri itu berhubung dengan lelaki lain selain daripada urusan kerja, kalau si isteri berhubung dengan kalau isteri berhubung dengan lelaki lain selain daripada urusan kerja, maka jatuh talak. Dan sekarang si suami ini dia mau tarik balik lafaz taklid tu. Macam mana Ustaz? Adakah perlu beritahu isteri bahawa dia menarik balik lafaz taklid tu atau gimana Ustaz? Jazakallah khair. Faham? Bahasa Malaysia. Paham soalnya? Karena faham soal nisful jawab. Memahami soal adalah setengah dari jawaban. Kita ulangi. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya, kalau si suami itu dia lepaskan taklik pada isteri, contohnya kalau isteri itu berhubung dengan lelaki lain selain daripada urusan kerja, kalau si isteri berhubung dengan kalau isteri berhubung dengan lelaki lain selain daripada urusan kerja, maka jatuh talak. Dan sekarang si suami ini dia mau tarik balik lafaz taklid itu. Macam mana Ustaz? Adakah perlu beritahu isteri bahawa dia menarik balik lafaz taklid itu atau gimana Ustaz? Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Tahu antum masalahnya? Soal berhubungan dengan permasalahan at-talaq. Dan yang diinginkan talak di sini adalah talak yang mu'allaq. Ini permasalahan yang ditanyakan di mana seseorang suami memberikan talak mu'allaq kepada istrinya. Kemudian disebutkan tadi mu'allaqnya, jika kamu berhubungan dengan laki-laki yang selain dari teman kerja ataupun dikarenakan bisnis, misalnya dia berhubungan dengan laki-laki tidak berhubungan dengan bisnis, baik melalui chat ataupun media sosial, tidak berhubungan dengan bisnis, maka anti talik. Tapi jika dengan rekan bisnis, di mana laki-laki menjual dan dia membeli, wallahu a'lam bagaimana sigohnya yang jelas, si suami mengatakan jika anti berhubungan di media sosial ataupun di kantor dengan laki-laki yang bukan dari teman kerja, maka anti tolik. Itu yang kami pahami. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah bisa di sini dia rujuk dari tolak al-mu'allaq tersebut? Itu yang kami pahami. Iya apa tidak? Itu pahami seperti itu. Maka kita jawab dengan izin Allah dan taufiknya. Ketahuilah ya ibadah Allah bahwa hakikatuz zawaj, seseorang masuk kepada mahligai pernikahan, maka dia itu adalah menjalin hubungan cinta kasih yang diharapkan terus-menerus. Yang mana si laki-laki mencintai kepada istrinya dan istrinya menjadikan suaminya the hero, pahlawan yang mengganti bapaknya dan saudaranya, yang mana perempuan ini bertumpu
kepada suami tersebut yang menjadi the hero, menjadi pahlawan, menjadi jagoan di kehidupannya. Maka asal dari permasalahan pernikahan adanya mawaddah warahmah, meskipun dari keduanya pasangan dulu tidak pernah bertemu di sekolah, tidak pernah bertemu di college, tidak pernah berpacaran, namun Allah jadikan keduanya saling mencintai, saling memahami, saling memaafkan jika salah, maka ini asal dari pernikahan seperti Allah ucapkan di dalam surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan, untuk apa? Litaskunu ilaiha. Maka lam di sini lam ta'lil. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Maka dari ayat-ayatnya Allah menjadikan kalian itu pasangan, azwajan, dari laki-laki yang dia di Damasraya tidak mengetahui perempuan yang ada di mana contohnya, di Bandung. Kemudian dipertemukan di Damasraya, atau di Damasraya bertemu dengan orang dari Yaman. Kemudian dipertemukan dan di situ dia menjalin hubungan cinta kasih, litaskunu ilaiha. Yang nikah itu tujuannya agar laki-laki ini cinta kepada istrinya dan dijadikannya mawaddah warahmah. Maka kalau begitu, tidaklah tolak itu menjadi segala sumber hilang, segala sumber dari solve problem. Maka tidaklah solve problem itu sedikit-sedikit, idan tolik nih. Kalau begitu tolaklah aku. Sedikit ribut dengan anaknya, halas tolik nih. Anaknya bandel, maka anaknya dipukul, ribut, idan halas tolik nih. Sedikit-sedikit ditolak. Tolak itu bukan menjadi solve problem. Namun jika memang tidak bisa pernikahan itu dilanjutkan karena suatu sebab memang tidak bagus untuk bersatu, maka tolak itu menjadi jawaban. Sehingga Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, at-talaqu marratan, fa imsakun bima'ruf aw tasrihun bi ihsanin. Maka tolak itu ada 2 kali. Maknanya tolak yang raj'i. Boleh kembali, anti tolik, kembali lagi, anti tolik, kembali lagi 2 kali. Setelah itu yang ketiga kali anti tolik, sudah tidak boleh. Kecuali menikah dengan laki-laki yang lain dan ditolak oleh laki-laki tersebut, baru bisa kembali. Paham tak ya Hudzaifah? Kan tolak tazawujatak? Hah? Nus. Belum nikah. Dan selain itu, at-tolak ahabul amal inda syaitan. Tolak adalah perkara yang sangat dicintai oleh syaitan. Meskipun ada hadis abghadul halal indallahi at-tolak, perkara yang sangat dibenci oleh Allah dari perkara yang halal adalah tolak. Maka meskipun hadis ini yang rajih adalah dhaif dari Ibnu Umar, namun pada hakikatnya tolak itu adalah perkara yang sangat dicintai oleh syaitan. Maka syaitan sangat mencintai suami istri yang saling bertolak, saling berpisah. Karena dengan berpisahnya suami istri akan hancur luluh lantak dari anak-anak mereka. Sehingga anak-anak mereka agamanya tidak tahu bagaimana dan pendidikannya tidak tahu bagaimana. Inilah yang diinginkan oleh syaitan dari permasalahan tolak. Maka syaitan lebih mencintai, ataupun iblis lebih mencintai para syaitan dari tentara-tentaranya di saat menyebabkan si fulan dengan fulanah sudah nikah bertahun-tahun cerai. Si fulan dengan fulanah mempunyai anak kemudian cerai. Ini syaitan sangat senang sekali. Yang mana seperti diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah dari Sahih Muslim, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma', bahwa iblis itu menyimpan kerajaannya di air. Maka iblis itu menyimpan kerajaannya di samudra.
Thumma yab'atu sarayahu fa'adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Kemudian setiap hari iblis itu mengutus dari pasukan-pasukannya untuk menghancurkan Bani Adam. Siapa yang paling banyak memberikan fitnah kepada Bani Adam, maka dia akan didekatkan. Maka setelah diutus dan pulang mereka para gembong-gembong syaitan ini, fayaqul fa'altu kada wa kada. Wa kada fayaqul ma sana'ta syai'an. Maka di riwayat Imam Muslim di sini ringkas, yang lebih panjang di riwayat Imam Ahmad. Disebutkan, wahai iblis, aku telah membuat manusia semuanya berzina. Maka aku goda perempuan untuk membuka auratnya dan semua laki-laki berzina dengan perempuan tersebut. Maka berkata iblis, ma sana'ta syai'an. Itu bukan perkara yang baik sekali. Baik karena menghancurkan kaum muslimin dan manusia, tetapi tidak begitu baik. Kemudian datang lagi, ana qad fa'altu kada wa kada hatta Bani Adam yaqtatilun bainahum. Sampai Bani Adam itu saling berbunuhan. Maka dikatakan ma sana'ta syai'a. Hatta ataupun summa yaji'u ahaduhum. Sampai datang, kemudian datang dari mereka, fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atih. Maka tidaklah aku membuat fitnah kecuali si fulan yang sudah menikah dengan si Alana menjadi pisah. Dan si fulan mencerai istrinya. Padahal anaknya banyak. Dan si fulan mencerai perempuan yang dia cintai. Sehingga perempuan yang dicintainya itu merasakan bumi ini sempit, kemudian dia suicidal, bunuh diri, maka anak-anaknya menjadi yatim piatu. Maka apa yang dikatakan oleh iblis, fayudnihi minhu fayaqul ni'ma anta. Maka sebaik-baiknya pasukanku adalah kamu, wahai syaitan, yang memecahkan permasalahan pernikahan. Maka inilah permasalahan tolak, bahwa dia perkara yang tidak baik. Kembali kepada permasalahan. Di dalam kasus ini, wallahu a'lam bagaimana kehidupan di antara mereka. Namun yang jelas perempuan ini perempuan wanita karir. Dia mempunyai mungkin perusahaan, mempunyai bisnis online, atau mempunyai perkongsian dagang. Maka di sini mungkin suaminya sebagai fitrah dia cemburu kepada istrinya yang sedikit-sedikit ditelepon laki-laki atau chatting dengan laki-laki. Maka si suaminya berkata, jika anti berbicara dengan laki-laki yang bukan masalah bisnis, maksudnya dengan laki-laki yang hanya sekedar perkenalan ataupun teman di kantor yang bukan untuk tujuan bisnis, fa anti taliq, maka anti dalam keadaan tertolak. Ini di dalam ilmu fikih dinamakan tolak yang mu'allaq. Maka sebelum itu kita jelaskan tentang permasalahan jenis-jenis tolak. Maka tolak itu tadi dari segi ada berapa macam, maka Allah berfirman at-talaqu marratan. Jatuhnya itu 2 kali yang boleh dikembalikan. Dirujuk, ataupun yang ketiga maka tidak boleh dirujuk kecuali jika telah dimasuki oleh laki-laki lain dan dicerainya. Ini bukan permasalahannya di sini. Yang menjadi permasalahan adalah pembagian tolak dalam permasalahan waktu dan jatuhnya tolak tersebut. Maka dalam permasalahan jatuh tempo tolak dibagi menjadi 3. Pertama, tolak munjiz. Tolak munjiz seperti seseorang mengatakan kepada istrinya di saat dia sudah tidak sabar dengan istrinya, tidak mesti dalam keadaan marah, tidak mesti dalam keadaan apa-apa, maka setelah dia mengetahui bahwa istrinya dalam keadaan tidak haid dan dia tidak mendatanginya setelah suci, dia datangi istrinya dalam keadaan akal yang penuh, anti taliq.
anti talik, di PHK, putus hubungan kasih. Au talaqtuki, au ya taliq, au zaujati taliqun. Maka ini alfaz as-sharih disama munjiz. Maka lafaz awal ini yaqa'u talaq ijma' al-ulama. Jika seorang laki-laki akalnya sehat, tidak dalam keadaan marah, dan kemarin terjadi peristiwa yang dia sudah tidak bisa untuk hidup bersama istrinya, diketahui bahwa dia mungkin selingkuh ataupun al-muhim apa saja, ya sudah, anti talik, sudah jatuh secara ijma. Yang kedua, mudhaf ilal mustaqbal, tetapi mustaqbalnya ini waqi'. Contohnya, anti talikun awalus syahr al-qadim. Misalnya dia ribut di pertengahan bulan, maka kemudian setelah dia laki-laki ini memilah dan memilih, mungkin sudah tidak pantas lagi dan tidak baik lagi dia berhubungan dengan perempuan yang memang mungkin perempuan ini tidak baik, tidak menjaga amanah, maka dikatakan anti talik awalus syahr al-qadim. Sekarang tanggal 20, misalnya tanggal berapa sekarang? 27. Maka jika masuk bulan Februari atau di bulan Arabi misalnya, sekarang tanggal 15 dari Jumada Tsani Hijriyah. Maka jika masuk kepada bulan Rajab, awal Rajab, maka anti talik. Maka ini waqa' aidan. Yaqa' dengan syarat datang waktunya 2 pekan setelah itu maka jatuh. Adapun yang ketiga, mu'allaq ala syart, dan ini yang ditanyakan. Tolaknya ini dia menggantung dengan syarat yang jika dipenuhi maka terjadi tolak. Itu maknanya mu'allaq ala syart. Seperti idza kharajti minal bait fa anti talik. Jika anti keluar dari rumah, selama anti keluar dari rumah tanpa sebab, maka anti talik. Ataupun seperti tadi, suaminya cemburu karena istrinya sering berhubungan dengan laki-laki, baik chatting ataupun di kantor, karena dia mempunyai perkongsian. Maka jika anti berhubungan dengan laki-laki yang bukan karena bisnis ataupun tender, maka anti talik. Maka bagaimana hukumnya di sini? Jumhur ulama mengatakan yaqa innawahu ala qaul as-sahih. Maka dia itu jatuh jika memang dia niatkan untuk tolak, maka si perempuan ini seperti disyaratkan tadi berhubungan dengan laki-laki yang bukan dari teman bisnisnya, karena sering dia berhubungan dengan laki-laki, akhirnya ada laki-laki yang berkenalan dengan dia, dan laki-laki ini juga sama sudah menikah, namun hubungannya di sini hubungan cinta misalnya, bukan hubungan bisnis, maka telah jatuh tolak pada si perempuan tersebut. Ini dinamakan tolak raj'i, tolak mu'allaq ala syart. Kemudian yang jadi permasalahan juga di sini pertanyaannya adalah si laki-laki ini ingin rujuk dari tolaknya. Sekarang justru kita yang menanyakan di sini. Maaf, apakah pertanyaan antum di sini bagaimana kalau suaminya rujuk, itu dia telah terjadi permasalahan tolaknya apa belum? Maknanya dia ingin rujuknya itu si perempuan ini sudah berhubungan dengan laki-laki di chatting ataupun telepon ataupun pertemuan di kantor yang bukan berhubungan dengan bisnis atau belum terjadi. Ini yang kita inginkan. Karena kalau sudah terjadi terus ingin rujuk, ini yang jadi masalah. Kita tidak tahu pertanyaan ini. Maka untuk permasalahan taraja anitolak al-mu'allaq ataupun at-tanazul anhu ba'da sudurihi,
telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama menjadi 3 ucapan. Ucapan yang pertama, ucapan anaman alaqat talaq ala husul syai' la yumkinuhu at-taraju andalika at-ta'liq. Bahwa jumhur ulama mengatakan barang siapa yang sudah mengucapkan anti melaksanakan begini dan begitu, maka anti talik. Anti keluar dari rumah tanpa izin berarti anti talik. Kemudian dia keluar tanpa izin, maka jatuh talak. Kemudian dia ingin merujuknya. Di sini kata para ulama la yumkinuhu at-taraju andalika at-ta'liq. Dan ini adalah pendapat dari jumhur. Adapun pendapat yang kedua dari kelompok Al-Hanabilah, maka mengatakan jawaz at-taraju anit talaq al-mu'allaq. Boleh dia taraju. Dan juga pendapat yang ketiga, ucapan yang mengatakan boleh taraju jika taklik itu bukan dari bab tolak, tetapi dalam bab menakut-nakuti ataupun al-mu'awadah. Seperti sigohnya, jika kamu memberikan aku uang maka anti tolik misalnya. Maka di sini boleh rujuk. Malam tu'tih, selama dia tidak memberikan maka boleh rujuk. Dan ini ucapan Imam Ibnu Taimiyah. Alhasil dari ketiga ucapan ini yang jadi masalah adalah apakah telah waqa kepada perempuan itu dia tadi disyaratkan tidak boleh berbicara dengan teman laki-lakinya kecuali untuk masalah bisnis. Kemudian diketahui suatu hari dari dalil-dalil bahwa dia telah berhubungan dengan laki-laki yang bukan karena tujuan bisnis, karena tujuan selingkuh misalnya. Maka di sini tolaknya terjadi dan jumhur mengatakan tidak bisa dikembalikan. Dengan dalil karena sudah keluar dari mulutnya al-injaz. Seperti tadi anti tolik jika anti melaksanakan demikian dan demikian dan terlaksanakan berarti sama dengan ucapan anti tolik. Seperti lafaz yang al-munjiz. Karena tadi telah kita bagi lafaz tolak, ada yang munjiz, ada yang mu'allaq dan ada yang mudhaf ilal mustaqbal. Maka yang munjiz seperti anti tolik. Nah, begitupun di sini mu'allaq bisyarat, dia tergantung kepada syarat dan syaratnya terpenuhi, maka di sini dia sama dengan munjiz dan tidak bisa direvisi kembali. Lalu bagaimana? Seperti para ulama, Syekh Ibnu Baz mengatakan jika dia sudah tolak 2 kali dan perempuan ini kemudian berhubungan dengan laki-laki yang disyaratkan tadi, maka dia jatuh kepada tolak yang ketiga. Maka tolak ini waqi'. Kemudian yang menjadi permasalahan tadi, bagaimana dia tarajuk? Maksudnya di sini apakah tarajuknya belum terjadi ataupun sudah terjadi? Contohnya, saya mensyaratkan kepada istri saya karena cemburu dan sebagainya, anti keluar terus dengan dalih pengen ketemu dengan bapak. Karena memang rumah bapaknya dekat, 2 kilo, 3 kilo. Tapi anti sering keluar ke rumah bapak anti, saya tidak di rumah, di kantor. Cemburu dia. Ya sudah, pokoknya anti kalau keluar kepada rumah bapak anti yang 1 kilo atau 2 kilo dari rumah ini, saya cemburu. Di jalan nggak tahu ketemu siapa dan sebagainya, maka anti talik. Di sini yang jadi masalah, jika dia sudah mengucapkan ini dan istrinya keluar, maka jatuh talak dan tidak ada tarajuk menurut pendapat jumhur, dan ini yang dipilih oleh jumhur, maka jatuh. Tidak bisa tarajuk dia. Kecuali ucapan Imam Ibnu Taimiyah membolehkan dan Al-Hanabilah. Namun jika kembali pertanyaan, apakah yang menanyakan di sini memang si perempuan ini yang tadi disyaratkan tolak mu'allaq dengan
tidak berhubungan laki-laki dan dia belum berhubungan sampai sekarang, kemudian dia ingin menganulir, mengedit, takut terjadi apa yang terjadi, maka wallahu a'lam zahirnya seperti diucapkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan diikuti oleh muridnya Ibnu Qayyim, zahirnya boleh menganulir dari perkara yang dia ucapkan selama memang belum terjadi. Dan ini yang zahir dari segi akal. Karena apa? Karena permasalahan tolak, permasalahan yang buruk. Meskipun hadis tadi dhaif, inna abghadul halal indallah at-tolak, tolak itu perkara yang paling dibenci oleh Allah, meskipun dhaif, tetapi tadi hadis syaitan sangat mencintainya. Misalnya kita memberikan syarat karena kecemburuan tadi yang sangat cemburu, selalu istriku pergi ke rumah bapaknya. Alasannya ke rumah bapak, silaturahim. Tapi aku tidak ada. Aku takut dia di jalan bertemu dengan pacarnya dulu dan sebagainya, akhirnya reuni di jalan. Maka karena kecemburuannya yang sangat, dia mengatakan kalau keluar anti ke rumah bapak meskipun bapaknya sakit dan sebagainya, saya tidak ada, anti tolik. Kemudian dapat SMS dari kakaknya atau dari ibunya, Suf, bapak kamu sudah mau sekarat sekarang. Akhirnya istrinya keluar. Dia takut keadaan seperti itu. Keluar berarti aku nanti mentolak dia. Karena itu yang rajih. Maka kemudian dia menganulir. Ya sudah, maaf. Saya kemarin mengatakan demikian. Ya sudah, aku tidak akan mengatakan demikian. Dianulir. Ini wallahu a'lam zahirnya boleh-boleh saja. Seperti dia menganulir dari niatnya untuk mentolak istrinya, jadi tidak jadi. Perkara yang wadih. Bahkan bukan permasalahan mu'allaq saja. Dia suatu hari ingin mentolak istrinya, kemudian dilihat ada perubahan dari istrinya, akhirnya dia mengurungkan, maka ini perkara yang baik. Maka ini yang mungkin bisa kita berikan. Yang jelas apa yang diinginkan dari dia ingin merujuk. Kalau ingin merujuk setelah terjadi, maka jumhur yang benar ucapannya tidak ada perujukan, jatuh kalau sudah terjadi. Perempuan ini memang berhubungan dengan laki-laki selain dari teman kerjanya, maka jatuhlah. Namun jika ingin merujuk dari ucapannya, maka ini boleh-boleh saja membatalkan niat. Wallahu a'lam wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fi ilmikum. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.